tertangani kasus sengketa batas wilayah itu jumlahnya ratusan. Desa saja dari 70.000 baru 1.000 yang baru selesai batas wilayah. Tapi kata Pak Bupati Tapanuli Tengah, karena itu masuk wilayah Tapanuli Tengah, itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah loh. Sebenarnya itu kewenangan Aceh. Nah. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Dan sejak dahulu kala itu memang hak Aceh. Polemik tak berujung soal 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kembali menyayat hati rakyat Aceh. Jadi Pulau Bengkuang, Pulau Lipan, dan Panjang, 4 pulau yang sejak dahulu kala menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh, kini tiba-tiba disebut sebagai wilayah administratif Sumatera Utara. Dan keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2014. Dan ini diperkuat lewat SK Kemendagri Nomor 100 tahun 2023. Dan kalau saya lihat ya, saya merasa bahwa bagi masyarakat Aceh ini bukan sekedar angka dalam dokumen negara, tapi ini adalah luka di atas sejarah panjang yang diapakan oleh logika administratif pusat. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi di sini, saya bukan mencoba untuk mengkritik soal kebijakan pemerintah soal 4 pulau itu. Melainkan saya lebih fokusnya itu harus lebih pada pendekatan dengan sosial dan budaya di sana. Jadi, pendekatan yang lebih menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat Aceh. Begitu. Kalau secara langsung saya belum ngecek, tapi kata Pak Bupati Tapanuli Tengah, karena itu masuk wilayah Tapanuli Tengah, nah ini ingat juga, saya dengarkan ada yang komentar juga itu, bilang kita yang ngambil-ngambil, itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah loh. Fakta-fakta sejarah sebenarnya sudah sangat jelas bahwa pulau-pulau itu memiliki kode wilayah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang tercatat secara resmi sebagai bagian dari Aceh. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, dalam berbagai peta dan catatan administratif, wilayah itu tidak pernah dipisahkan dari tanah Aceh. Namun ironisnya semua itu seolah-olah tak diindahkan ketika keputusan birokrasi pusat mengatakan sebaliknya. Keputusan tersebut didasarkan pada argumen bahwa secara geografis pulau-pulau itu lebih dekat ke Tapanuli Tengah. Tapi masyarakat Aceh menilai bahwa kedekatan secara geografis tidak berarti kedekatan secara sosial, budaya, dan emosional. Reaksi keras pun muncul. Masyarakat adat, nelayan, tokoh agama, hingga aktivis mahasiswa turun ke jalan menyatakan penolakan terbuka terhadap keputusan tersebut. Bahkan Gubernur Aceh dan DPR Gubernur Aceh telah menyurati Kemendagri dan mendesak untuk meninjau ulang. Namun hingga kini suara rakyat itu masih belum mendapat tanggapan memadainya. Dan menariknya itu pemerintah Aceh menolak menempuh jalur hukum karena bagi mereka itu ini bukan sekedar urusan legalitas, melainkan persoalan harga diri. Ini soal kehormatan dan kedaulatan yang tidak bisa diikut dengan pasal-pasal. Dan di sisi lain, pemerintah pusat berargumen bahwa keputusan ini itu murni administratif. Mereka mengklaim bahwa keputusan itu didukung oleh data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, atau Kementerian ATR atau BPN, hingga 8 lembaga nasional lainnya. Tapi publik bertanya, jika benar semua sudah jelas, mengapa baru sekarang isu ini muncul? Mengapa selama puluhan tahun itu tidak ada yang menggugat? Hingga masyarakat setempat pun hidup tenang tanpa tahu pulaunya akan dipindahkan. Kenapa baru sekarang? Dan dalam perkembangan terakhir, Presiden Prabowo dikabarkan siap turun tangan langsung untuk menengahi konflik ini. Tapi pertanyaan utamanya itu masih menggantung di benak pikiran kita, apakah sejarah dan budaya lokal akan dikalahkan oleh data koordinat dan garis lurus peta? Itu yang perlu kita tanyakan hingga saat ini. Karena kalau kita bicara tentang tanah air,
itu bukan hanya persoalan garis batas di atas kertas, tapi tanah air ini adalah tentang tempat manusia hidup, tumbuh, dan membangun warisan. Dan ini adalah tentang rasa memiliki, tentang cerita leluhur, tentang martabat. Dan jika negara kehilangan kepekaan terhadap itu, maka tak hanya batas wilayah yang kabur, tetapi juga batas antara keadilan dan pengabaian. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah 4 pulau di Aceh ini masuk di Sumatera Utara atau bagaimana? Terima kasih.